pra-peradilan dikatakan oleh para penasihat hukum kami merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang menyangka tersangka, sehingga hak itu digunakan dengan sebaik-baiknya, dan kami akan sampaikan argumentasi hukum berdasarkan bukti yang bukan. Hasto Kristianto dan kasus Harun Masiku, antara argumentasi hukum, polemik publik, dan isu konsistensi. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, menegaskan bahwa dirinya akan kooperatif dalam menghadapi proses hukum terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Namun, pernyataan Hasto kali ini memicu kontroversi karena dianggap tidak konsisten dengan sikapnya di masa lalu. Saat membahas kasus pesawat jet yang melibatkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep, Hasto dengan lantang mendesak KPK untuk bertindak meski Kaesang bukan pejabat negara. Kini, Hasto justru menggunakan argumen bahwa dirinya bukan pejabat negara sebagai pembelaan. Saya diajarkan untuk menjunjung tinggi hukum dan selalu kooperatif terhadap seluruh proses hukum itu. Tapi saya juga mencatat mana hukum yang berkeadilan, mana hukum sebagai suatu pesanan, ujar Hasto dengan nada tegas saat ditemui usai acara Soekarno-Ran di Jalan Tunjungan, Surabaya. Membela diri sebagai non-pejabat negara. Hasto menegaskan bahwa dirinya bukanlah pejabat negara dan tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan keuangan negara. Pernyataan ini menanggapi statusnya sebagai tersangka dalam dua kasus, dugaan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan dugaan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Sebagai Sekjen PDIP, saya harus mempelopori anti korupsi. Saya bukan pejabat negara, dan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Namun, saya percaya KPK memiliki misi mulia karena pendirinya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, jelasnya. Namun, pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar. Ketika nama Kaesang Pangarep mencuat akibat isu pesawat jet yang disebut-sebut digunakan untuk keperluan pribadi, Hasto bersikeras agar KPK memeriksa kasus tersebut meskipun Kaesang bukan pejabat negara. Sikap keras itu kini bertolak belakang dengan pembelaannya terhadap dirinya sendiri. Strategi hukum melalui pra-peradilan. Hasto mengungkapkan bahwa tim kuasa hukumnya telah menyiapkan langkah hukum melalui sidang pra-peradilan. Langkah ini dianggapnya sebagai hak yang sah bagi setiap tersangka untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh KPK. Kami akan sampaikan argumentasi hukum berdasarkan bukti-bukti yang otentik baik teks formil maupun material. Pra-peradilan adalah mekanisme yang dijamin oleh hukum, dan kami akan menggunakannya secara optimal, tambahnya. Rangkaian tuduhan dalam dua kasus. 1. Dugaan suap dalam proses PAW DPR RI. Hasto diduga terlibat dalam aliran dana sebesar 600 juta rupiah yang diberikan kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dana tersebut, menurut KPK, bertujuan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu, PAW. Dalam kasus ini, Hasto diduga berperan bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, Saiful Bahri, Agustiani Tio F, dan Wahyu Setiawan. 2. Dugaan perintangan penyidikan. Hasto juga dituduh melakukan serangkaian tindakan untuk menghalangi penyidikan. Ia diduga mengarahkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta. Selain itu, ia disebut memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menghancurkan barang bukti berupa ponsel yang dapat mengungkap keterlibatan Harun Masiku. Salah satu tindakan yang menjadi sorotan adalah instruksi Hasto kepada penjaga rumahnya, Nur Hasan, untuk menelepon Harun Masiku agar mematikan ponselnya dan melarikan diri dari kejaran KPK. Insiden ini terjadi pada saat proses operasi tangkap tangan, OTT, terhadap Harun Masiku. Reaksi publik dan isu konsistensi. Pernyataan Hasto tentang statusnya sebagai non-pejabat negara memunculkan kritik tajam dari publik. Banyak pihak menilai Hasto tidak konsisten, mengingat sikap kerasnya terhadap Kaesang Pangarep yang sebelumnya viral. Dalam kasus Kaesang, Hasto menegaskan bahwa status non-pejabat bukan alasan untuk menghindari pemeriksaan KPK. Kini, ia justru menggunakan argumen tersebut untuk membela dirinya sendiri. Publik pun terbagi dalam menilai kasus ini. Sebagian pihak mendukung upaya KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut,
sementara yang lain menganggap ada nuansa politisasi dalam penanganannya. Spekulasi semakin meningkat mengingat Harun Masiku hingga kini masih buron dan belum berhasil ditemukan oleh KPK. Menanti kepastian hukum. Dengan sidang pra-peradilan yang dijadwalkan akan segera berlangsung, sorotan tajam tertuju pada proses hukum ini. Hasto Kristianto menyatakan bahwa dirinya siap menghadapi segala konsekuensi hukum yang berlaku, seraya berharap proses tersebut berjalan dengan adil dan transparan. Kami akan mengikuti seluruh proses hukum dengan sebaik-baiknya dan penuh disiplin, pungkasnya. Akankah langkah hukum ini menjadi titik terang dalam polemik panjang kasus Harun Masiku? Ataukah justru membuka babak baru kritik terhadap konsistensi moral dan politik Hasto Kristianto? Publik menunggu hasil yang tidak hanya mengungkap kebenaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia. Katamu ku bukan pejabat negara, tapi suaramu menggema di meja kuasa. Berbicara hukum, keadilan suci, tapi langkahmu penuh tanda tanya hati. Kaisang disorot meski tak berkuasa, namun engkau berkelit dengan segala nada. Apakah ini hukum yang kita jamba, ataukah hanya drama di panggung semata? Hasto, suara rakyat menggema keras, hukum jangan jadi bayang yang bias. Jika besi tak perlu takut terang, jangan hanya berlindung di balik bayang. Kau bilang KPK punya misi mulia, tapi kenapa ada arah yang kau belah? Telepon tenggelam, bukti direndam. Apakah ini contoh pemimpin yang hendak kau tanam? Kaisang diseret meski belum bernoda, namun kau berdalih seakan tak bersalah. Hukum jangan tajam, ke bawah saja. Adilkan jika tajam itu tumpul di atas sana. Hasto, suara rakyat menggema keras, hukum jangan jadi bayang yang bias. Jika besi tak perlu takut terang, jangan hanya berlindung di balik bayang. Janji anti korupsi terucap gagah, namun langkahmu membuat banyak resah. Apa arti sumpah jika mudah terpecah? Hukum bukan untuk dimainkan dengan megah. Hasto, ini bukan sekadar nyanyian, ini suara hati rakyat yang kerinduan. Jika besi tak perlu takut terangan, jangan sembunyi di balik kata dan bayangan. Hasto, suara rakyat menggema keras, hukum jangan jadi bayang yang bias. Jika besi tak perlu takut terang, jangan hanya berlindung di balik bayang.